Nabi yang karena lahirnya saja mampu mengguncang alam semesta, yang membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan yakni Habibana wa Nabiya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah tarawih yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, perkenalkan, saya perwakilan dari ekstrakurikuler Rohis Ikhlas Sunniyah UPT SMA Negeri 1 Bonen, yang insyaallah pada kesempatan yang mulia ini saya akan menyampaikan sebuah tema, yakni generasi muda muslim yang tangguh bangga akan identitas Islam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sebagai generasi muda muslim tentunya harus memiliki pribadi yang tangguh, tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa. Karena pada dasarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memuji seorang hamba di luar dari batas kemampuannya. Betul? Kita para generasi muda seharusnya mampu menghandle semua kegiatan karena kita adalah tonggak suatu bangsa. Ingat, kita adalah generasi muda. Masa depan bangsa ini ada di genggaman tangan kita. Siapa lagi kalau bukan kita yang akan melanjutkan estafet bangsa ini, kalau bukan generasi muda. Hadirin sidang jamaah tarawih yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita para generasi muda harus menanamkan al-i'tizaz bil Islam. Apa itu al-i'tizaz bil Islam? Al-i'tizaz bil Islam adalah rasa bangga akan identitas Islam. Tanamkan pada diri kita rasa bangga punya jati diri seorang muslim, bangga dengan agama Islam sebagai penganut agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Imran ayat 139. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Yang artinya, dan janganlah kamu merasa lemah, dan jangan pula kamu bersedih hati, sebab kamu yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman. Ayat tadi menjelaskan kepada kita bahwa Allah saja yang menyatakan bahwa orang-orang beriman itu yang paling tinggi derajatnya. Lantas apakah kita layak untuk bersedih hati, tidak yakin dengan agama kita? Tentu saja tidak. Maka dari itu kita harus berbangga hati, berbahagia karena kita seorang muslim beragama Islam yang paling tinggi derajatnya. Hadirin sidang jamaah tarawih yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, bagaimana cara untuk menjadi generasi muda muslim yang bangga akan identitas Islam? Yang pertama, belajar mengenal diri sendiri dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ghazali juga menjelaskan bahwa mengenal diri sendiri adalah kunci mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan ungkapan man 'arafa nafsahu 'arafa rabbahu, yang artinya barang siapa yang mengenal dirinya, niscaya dia akan mengenal rohnya. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hakikatnya mentauhidkan Allah, mengesahkan
Allah. Tauhid diibaratkan seperti akar tunggang keimanan seorang muslim. Maka dari itu, kita harus mengenal diri sendiri terlebih dahulu, kemudian mengenal Allah, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Hadirin sidang jamaah tarawih, yang kedua adalah mengenali potensi diri. Manusia pada dasarnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa membawa apapun, melainkan dalam keadaan fitrah. Pernyataan tadi menjelaskan kepada kita bahwa manusia pada awal penciptaannya tidak memiliki ilmu pengetahuan sedikit pun. Maka dari itu, tugas kita, usaha kita adalah mengenali potensi diri kita, kemudian mengembangkan potensi tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah An-Nahl ayat 78. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Makna ayat tadi adalah manusia diciptakan oleh Allah tanpa membawa sesuatu pun, tidak memiliki ilmu pengetahuan sedikit pun. Dan Allah memberikan kita pendengaran, penglihatan, dan hati nurani untuk apa? Untuk bersyukur dan mengenali potensi kita, mengenali potensi diri, mengembangkan potensi tersebut, kemudian mengoptimalkan semaksimal mungkin potensi tersebut agar berguna dan bermanfaat, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk masyarakat luas, untuk bangsa ini. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Langkah ketiga adalah akhlak yang mulia berlandaskan keimanan. Akhlak dan keimanan merupakan bagian dasar dalam kehidupan manusia. Akhlak yang mulia tidak akan muncul tanpa adanya keimanan. Begitupun sebaliknya. Keimanan seseorang tidak akan sempurna tanpa adanya akhlak yang mulia. Mau buktinya? Bisa kita simak dalam hadis Rasulullah SAW. Akmalul mu'minina imanan anfusahum khuluqan. Yang artinya, orang mukmin yang paling terbaik keimanannya adalah ia yang memiliki akhlak terbaik. Iman adalah fondasi dalam kehidupan manusia. Adanya keimanan tentunya akan mempengaruhi bagaimana tingkah laku ia dalam kehidupannya sehari-hari. Akhlak dan iman dalam kehidupan tidak akan sempurna tanpa adanya akhlak dan iman. Pasti kehidupan kita akan rapuh, sebagaimana rumah tanpa fondasi. Hadirin sidang jamaah tarawih yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya mengajak para hadirin dan para generasi muda penerus bangsa ini untuk bangga menjadi seorang Islam, beridentitas sebagai Islam, dan mengimplementasikan beberapa hal dalam kehidupannya. Yang pertama, belajar mengenal dirinya dan mengenal Allah Subhanahu wa taala, kemudian mentauhidkan Allah. Yang kedua,
mengenali potensi diri, kemudian mengoptimalkan potensi tersebut. Yang ketiga, berakhlak mulia yang berlandaskan keimanan. Hadirin, sekira hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata, mohon dimaafkan, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah semata dan kesalahan hanya milik saya pribadi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.